Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim wa barik alaih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa dipertemukan kembali di konten video channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi pendapat atau pandangan dari komentar salah satu sahabat kita, sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia, mengenai Khodam Goib penjaga budak Angon atau Satrio Piningit yang telah beliau sampaikan di video bagian ketiga. Isi dari komentar beliau adalah seperti ini. Setahu saya, yang namanya khodam itu pelayan atau pembantu. Suatu hal yang mustahil, roh para leluhur atau Maharaja Prabu Siliwangi atau Prabu Brawijaya menjadi pembantu atau pelayan, walaupun yang dibantu adalah manusia yang terpilih dari terahnya sendiri. Tidaklah etis. Kalaupun beliau-beliau para leluhur sekedar menjaga dan melindungi terah keturunannya, saya setuju. Karena calon manusia terpilih itu pasti hidupnya terjaga dan terlindungi. Terjaga dari mara bahaya dan terjaga dari sifat-sifat tercela yang menjurus kepada dosa besar. Apalagi khodam itu dari bangsa jin, sangat tidak masuk akal. Karena yang namanya jin itu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan, bukan untuk membantu program baik manusia. Terbukti Nabi Adam pun turun ke bumi perantara tergoda oleh rayuan jin. Bagiku tidak ada jin muslim karena sudah ditundukkan atau diislamkan. Yang namanya jin tetaplah jin yang diperuntukkan menyesatkan manusia. Adapun jin yang menyerupai muslim tidak lain hanyalah tipu dayanya. Demikian isi tanggapan beliau yang saya ambil sebagiannya. Sebelum saya menanggapi pendapatnya tersebut, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan komentar yang demikian itu. Insya Allah mudah-mudahan tanggapan yang akan saya berikan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia dimanapun berada. Saya memohon dengan penuh kerendahan hati kepada sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia, apabila ada kesalahan informasi atau kekeliruan pengetahuan dari apa yang akan saya sampaikan ini, mohon kiranya untuk dikoreksi dan diperbaiki dan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya. Mengenai jin yang beragama, sepanjang yang saya ketahui dan selama yang saya pahami, menurut pendapat sebagian besar ulama, dan ini adalah ulama-ulama klasik, ulama-ulama tempo dulu yang jelas latar dan sanad keilmuannya, beliau-beliau sepakat bahwa yang namanya jin itu juga layaknya seperti manusia pun beragama. Jadi mereka memiliki agama-agama menurut yang mereka yakini dan yang mereka cocok terhadap kecenderungan hatinya. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu,
Islam, dan mungkin agama-agama lainnya, termasuk juga mungkin kepercayaan nenek moyang mereka dan agama asli mereka sendiri. Dan yang demikian itu saya pun turut percaya, bahkan sangat percaya. Mengenai iblis, dia memang berasal dari golongan jin. Dan sejarahnya kita jangan lupa bahwa iblis adalah sosok yang sangat-sangat soleh, sangat-sangat taat. Sehingga dulunya dia bertempat tinggal di bumi karena ketaatannya itu secara perlahan-lahan diangkat dari langit ke langit hingga ke langit yang tertinggi. Iblis pada awalnya sebagai jin yang sangat soleh merupakan sosok yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga dia diberikan gelar yang benar-benar mendekati nama asli, salah satu nama Allah, yaitu Al-Aziz, yang artinya maha perkasa. Jin ini diberi gelar tertinggi sebagai Azazil. Itu yang saya pahami, yang saya ketahui. Sedangkan dia menjadi iblis itu ada kisahnya, dan saya yakin kita semua ingat tentang kisah tersebut, di mana dia kemudian tinggi hati, merasa congkak, merasa iri juga terhadap Adam, sehingga dia menjadi sosok yang kemudian terputus, menjadi sosok yang kemudian terjerumus ke dalam dosa kesombongan. Maka berubahlah dia dari yang namanya Azazil menjadi iblis. Setelah itu, dikarenakan kecongkakannya, kesombongannya, keiri dengkiannya itu menjadikannya sosok yang semakin merajalela. Dan dari iblis jadilah dia setan. Nah, dari komentar yang disampaikan oleh beliau, sang komentator di channel Tukang Kebon dan Kucing yang Setia, sahabat mungkin sedikit terkecoh antara iblis dengan jin, antara iblis, setan, dan jin. Nah, jin itu memang ada yang baik, ada yang jahat. Sedangkan jin yang jahat itu namanya setan. Dan iblis ketika dia dulu sebelum menjadi setan, sebelum kejahatannya merajalela, dia hanyalah sesosok iblis. Tapi setelah kejahatannya merajalela, dia semakin iri dengki, semakin ingin menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, berubahlah dia menjadi setan. Sedangkan untuk kisah bahwa jin itu menjadi khodam, sahabat, kita pasti ingatkan kisah dari Nabi Sulaiman, bahwa Allah memberikan mukjizat, memberikan keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh beliau Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu kemampuan untuk menundukkan jin, sehingga jin-jin tersebut menjadi pasukan yang menolong segala perbuatan, maksud saya yang menolong segala pekerjaan yang mungkin mustahil dilakukan oleh manusia. Semisal menyelam ke dasar samudra dan membuat bangunan-bangunan di bawah samudra, membuat bangunan-bangunan yang besar dalam waktu yang singkat, dan lain-lain. Dan juga pasti sahabat ingat tentang kisah dari Ifrit yang mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat singkat sebelum kedipan mata terjadi. Selanjutnya tentang jin beragama. Sahabat, kita juga jangan lupa bahwa di Al-Quran pun menerangkan tentang keberadaan jin ini secara khusus di dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Jin. Di situ diterangkan bahwa ada sekelompok jin yang merasa takjub, yang merasa sangat tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka mengimaninya. Dan lagi ada pula dikisahkan tentang beliau Rasulullah Muhammad SAW yang berdakwah kepada segolongan jin.
Adapun tentang sosok jin yang ditundukkan atau diislamkan, itu terjadi di masa-masa para wali, khusus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menundukkan jin, bahkan beliau menundukkan setan yang ada di dalam dirinya. Kita pun pasti ingat bahwa setiap manusia itu memiliki setan, karena setan berasal dari